ngobrol dengan bintang tamu kita kali ini. Mari kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali dengan acara Story of Mutmainah episode keempat. Merdeka, masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kali ini tamu kita adalah dari pasukan pengibar bendera Al-Mutmainah. Mari kita kenalan dan menyapa mereka semua. Saya Muhammad Raflizal dari kelas 9A. Saya M. Gibran Arafib dari kelas 9B. Saya Sifa Indira Fauzia dari kelas 8B. Saya Nasifa Akila Al-Munawir dari kelas 8B. Saya Adila Naura Izatunisa dari kelas 7B. Saya Syarifah Alfiatunisa Zara dari kelas 7A. Saya Nafisa Ramadhani dari kelas 8A. Saya Yasmin Nur Maulidia dari kelas 9B. Saya Larissa Tiftikatna dari kelas 9A. Saya Najwa Safa Al-Gaida dari kelas 8A. Saya Akila Naisa Lerian dari kelas 7A. Saya Amalia Indana Zulfa dari kelas 8A. Saya Farah Maldewi dari kelas 7A. Saya Atifa Kwinsa dari kelas 9B. Saya Syadina Ulfa dari kelas 9A. Saya Zifa Fiza Mahrani dari kelas 9B. Saya Nabila Husna Lifatunisa dari 7B. Saya Syafira Ramadhani dari kelas 7B. Saya Audi Farzana Dikalsya dari kelas 9A. Saya Nabila Zahra Mailani dari 7A. Saya Emil dan Permana Adahari dari kelas 9B. Saya M. Fikri Al-Falah dari kelas 9B. Saya Galmi Mentara Edmizara dari kelas 9B. Saya Muhammad Zaki Atta Kamil dari kelas 9B. Saya Kevin Alfarelin dari kelas 9B. Saya Zakafat Rizky dari kelas 9A. Saya Muhammad Raja Afsar dari kelas 9A. Saya Raffi Aditya dari kelas 9A. Saya Ahmad Alhamdi dari kelas 8B. Saya Emrehan Palevi Ramadan dari kelas 9B. Saya Alfaredi Tripasya Yulianto dari kelas 7A. Saya Muhammad Kevin Parisatala dari kelas 7A. Saya Bintang Willy Ramadan dari kelas 7A. Saya Bagus Brilian Hanafi dari kelas 8B. Saya Egi Di Maulana dari kelas 8B. Saya Ahmad Fauzi dari kelas 9A. Saya Fajar Dwi Pasca Yulianto dari kelas 9B. Saya Empatan Adil Pramana dari kelas 8B. Saya Tanjilal Abi Wahyudi dari kelas 9B. Di pasukan pengibar bendera Sekolah Islam Terpadu Al-Mutmainah tentunya harus ada seorang pemimpin sehingga bisa melaksanakan instruksi-instruksi untuk menjalankan tugas sebagai pengibar bendera. Nah, sekarang kita berkenalan dan mungkin cerita-cerita sedikit dengan pemimpin pasukan pengibar bendera. Silakan, siapa namanya tadi? Emil dan Permana Adahari. Emil dan Permana Adahari. Boleh ditanya berapa anggota Paskibra untuk masa bakti 2023-2024 ini? Siap, 41. 41 ya, 41 Sobat Mutmainah, banyak sekali ya. Tentu dengan seorang pemimpin mereka bisa melaksanakan tugasnya. Bagaimana ceritanya nih, boleh cerita-cerita sedikit apa pengalamannya, suka dan duka menjadi seorang pemimpin pasukan pengibar bendera? Kalau sukanya sih bisa bersama teman-teman untuk mengibar bendera. Ya. Kita jalani susah senangnya sama-sama. Kalau dukanya ya harus jaga suara sih. Sama kalau teriaknya berlebih, suara jadi sakit. Suara jadi sakit berarti harus jaga kesehatan ya, terutama volume suara dan kualitas suara, begitu ya? Benar. Ya, benar. Kekompakan bagaimana rasanya selama menjadi pemimpin ini? Apakah semua anggota kompak?
Pertamanya sih enggak, kalau perlahan-lahan bisa jadi kompak. Berarti by proses juga ya. Oke, berarti semuanya tidak kompak awalnya, tetapi alhamdulillah dengan pemimpin dan pelatih mereka bisa kompak dan sukses menjalankan tugas sebagai pengibar bendera. Nah, selanjutnya kita akan berkenalan dan berbincang-bincang sedikit, bercerita dengan pembawa baki bendera. Ya, siapa namanya anak Anda? Atifa Quinsa. Atifa Quinsa. Atifa, panggilannya Atifa? Iya. Atifa, apa perasaannya nih ketika ditunjuk oleh pelatih sebagai pembawa baki? Apa yang dirasakan? Tentu saja kaget dan senang. Kaget dan senang. Kagetnya bagaimana? Wah, gitu ya. Bagaimana kagetnya? Terkejut? Iya, terkejut. Kapan terpilihnya, ditentukannya sebagai pembawa baki? Kurang lebih 2 minggu sebelum 17 Agustus. Oh, berarti di pertengahan masa pelatihan itu ya, di 2 minggu pertama itu ditunjuk sebagai pembawa baki ya. Bagaimana nih kesannya ketika pada saat hari H pelaksanaan, ketika membawa baki mulai dari barisan sampai naik ke tangga sampai menyerahkan baki kepada pembina upacara, itu bagaimana perasaannya? Perasaannya gugup dan karena kan ketika membawa baki itu merasa seperti semua attention itu kepada saya, jadi sedikit gemetar. Gemetar pasti ya, gemetar semua anggota yang upacara itu semuanya tertuju ke Atifa ya. Oke. Nah, kalau trik-triknya apa yang Atifa lakukan sehingga bisa sukses menjalankan tugas sebagai pembawa baki? Tetap fokus dan jaga stamina. Fokus dan jaga stamina. Baik, Sobat Mutmainah, ternyata semua trik yang mereka lakukan adalah fokus dan menjaga stamina, tentunya akan selalu sukses dengan menjaga kekompakan antara semua anggota pasukan pengibar bendera. Nah, Sobat Mutmainah, selanjutnya kita akan berkenalan atau bercerita-cerita lebih panjang lagi tentang pengalaman mereka menjadi anggota Paskibra sebagai pengibar bendera pada saat upacara kemarin. Nah, kita berbicara atau bercerita dulu dengan sebelah kanan saja, siapa namanya? Kevin Alfarelin. Kevin Alfarelin. Sebelah kiri Ustazah? Muhammad Zaki Atakamil. Muhammad Zaki, mereka bertiga ya Sobat Mutmainah. Sebelah kanan saya satu, sebelah kiri satu. Nah, sebelahnya lagi siapa? Fajar Rupasya Yulianto. Fajar ya, Fajar, panggilannya Fajar. Yang dari kalian bertiga ini yang bertugas untuk memberikan instruksinya siapa? Oh, Kevin. Kalau Kevin, apa pengalaman Kevin ketika menjadi petugas pengibar benderanya? Kalau pengalaman, mungkin sebelumnya belum ada pengalaman, baru kali ini jadi pasukan pengibar. Nah, apa yang dirasakan nih ketika ditunjuk sebagai pengibar bendera? Perasaannya sih senang dan sekaligus kaget juga. Kaget, bangga tidak? Bangga. Oh, bangga sekali ya, karena dari sekian banyak anggota 41 orang tadi ya, dia terpilih menjadi pengibar bendera pada saat upacara kemarin. Terus apa sih yang harus dijaga pada saat latihan sampai dengan hari H sebagai seorang yang pengibar bendera dan memberikan instruksi kepada teman-teman? Harus menjaga fisik, stamina, mental, dan juga harus menjaga suara agar dapat dengar dengan yang lain. Oke, suara yang harus dijaga, stamina, fokus pasti ya, fokus supaya ketika memberikan instruksi teman-teman juga paham dan bisa melakukannya ya. Baik, terima kasih Kevin. Kemarin pada saat acara sukses tidak? Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses. Ada yang dirasakan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi ada? Mungkin ada, tapi tapi kayaknya belum sadar ini yang mana. Oh, belum disadari yang mana. Tetapi secara keseluruhan sukses ya. Benderanya terkibar enggak? Terbentang enggak? Terbentang, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Sobat Mutmainah, kita akan bercerita lebih panjang lagi dengan yang kan bertiga nih ya. Yang satu udah dengan Kevin, selanjutnya dengan siapa tadi? Zaki. Zaki tugasnya sebagai apa?
Mengikat. Mengikat ya, Sobat Mutmainah nih. Ini yang paling akan kita tanya bagaimana pengalamannya. Mengikat bendera itu yang ketika semua yang peserta upacara melihat nih mengikat Zaki. Apa kesannya pada saat hari H? Apakah ada kesulitan ataukah lancar-lancar saja? Kalau kesulitan mungkin karena pakai sarung tangan. Oh, pakai sarung licin, tangan. Ya. Jadi apa yang terjadi? Ya, terbelit. Terbelit. Takutnya terbelit, tapi Iya. terjadi terbelitnya? Dikit. Oh, sedikit, sedikit. Tapi lancar? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Terikat semua? Terikat semua? Ya. Dibutuhkan waktu berapa menit kira-kira untuk terikat semua? 1 menit. Lebih kurang 1 menit ya. Lebih kurang 1 menit Sobat Mutmainah, dan alhamdulillah lancar kemarin? Lancar semua. Dan selanjutnya yang ketiga siapa? Yang bertugas sebagai apa? Membentangkan bendera. Sebagai apa? Membentangkan bendera. Membentangkan bendera. Membentangkan bendera itu kalau terjadi kesalahan terbelit ya malu ya, seperti itu. Nah, bagaimana kemarin pas pelaksanaannya? Apakah terbelit? Tidak. Tidak, alhamdulillah tidak terbelit ya. Nah, pada saat latihan, apakah pernah ada terbelit? Pernah sih. Pernah. Berapa kali kira-kira? 2 kali lah. Oh, 2 kali terbelitnya. Terbelitnya atas dan bawah gitu ya. Iya. Apalagi yang harus dilatih untuk bisa tetap fokus dan tidak terjadi kesalahan. Yang pertama sih suara. Suara. Fokus. Fokus. Konsentrasi. Konsentrasi. Dan juga kesehatan. Oh, juga kesehatan. Ya, kalau sakit stamina kurang menurun ya tidak bisa melaksanakan tugas ya. Baik Ananda semua, alhamdulillah kemarin sudah sukses bertiga mengibarkan bendera dan kita benderanya dikerek naik ke atas dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Ananda bertiga. Itu ditunjuknya kapan nih terpilihnya menjadi pengibar bendera? Dari Kevin? Kevin boleh, Kevin yang menjawab. Berapa lama nih ketika latihan, terus berapa lama ditunjuk sebagai, kalian bertiga ditunjuk sebagai pengibar bendera? Pak, saat selesai seleksi, 3 hari kemudian ditunjuk jadi Wah, pengibar. cepat ya prosesnya. Berarti pelatihnya sudah percaya nih kepada kalian bertiga untuk mengibarkan bendera. 3 hari ya? Iya. 3 hari. Alhamdulillah. Sobat Mutmainah, demikian kita sudah bercerita, berbagi pengalaman dengan Ananda bertiga sebagai pengibar bendera. Ananda Kevin, Zaki, dan Fajar. Siapa dari Ananda semua yang sudah pernah mengikuti atau sebagai anggota Paskibra Masa Bakti 2022-2023? Siapa? Silakan angkat tangannya. Wah, banyak ya, banyak sekali alhamdulillah. Dan saat ini untuk Masa Bakti 2023-2024 Ananda semua terpilih kembali, dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi Ananda dan juga bagi orang tua Ananda semua. Di balik kesuksesan mereka menjalankan tugas sebagai pengibar bendera pada saat upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-78 kemarin, mari kita berkenalan dengan pelatih mereka. Perkenalkan, nama saya Zulfidani Mardewita, saya dari guru SMPT Al-Mutmainah Kota Jambi. Alhamdulillah, bagaimana keadaannya hari ini kakak pelatih kita? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Nanti kita akan bercerita-cerita sedikit mengenai proses bagaimana sih seleksinya untuk anggota Paskibra ini. Kita seleksinya tentu 1 bulan sebelum hari 17 Agustus, yang mana kita menyeleksi dengan melihat postur tubuh dari Ananda kita semua, serta melihat kesehatan dari fisik mereka, dan yang paling penting itu adalah atas izin orang tua dan kolaborasi antara pelatih dengan orang tua murid. Iya, berarti kesehatan yang paling utama ya? Iya, Bu. Ya, karena kalau latihannya tentu panjang ya, perjalanan latihannya tentu memerlukan fiksi yang kuat, begitu ya? Iya, betul, Bu. Iya. Terus selanjutnya untuk jadwal latihan mereka bagaimana? Apakah nantinya akan mengganggu pembelajaran mereka selama proses latihan?
selama 1 bulan latihan paskibraka, alhamdulillah tidak terganggu proses belajar mengajar karena kita mengambil jam pelatihannya itu dari jam 16.00 sampai jam 17.30. Oh, berarti sore ya? Iya. Oh, setelah selesai proses pembelajaran ya? Iya, betul. Ya, terima kasih. Ada satu lagi nih, kita akan berkenalan dengan pelatih kita hari ini. Pelatih kita, silakan. Perkenalkan, nama saya Bima Nofreza, saya dari guru SMP IT Al-Mutmainah Kota Jambi. Iya, pelatih kita ada yang perempuan, ada laki-laki ya, Ustadz ya, Ustadz nih ya, ini Ustazah, Ustadz ya, kalau di sekolah begitu ya. Nah, kalau di Paskibra jadinya kakak pelatih ya. Baik, kita mau bertanya-tanya, berbincang sedikit dengan pelatih kita. Kalau dalam proses selama pelatihan itu, tentunya ada suka dan duka. Selama melatih Ananda semua anggota Paskibra, mungkin bisa cerita sedikit? Kalau suka dan duka, kalau sukanya itu mungkin bisa bercengkrama ya, bisa bercanda sama anak-anak. Iya. Kalau dukanya itu untuk mengajarkan disiplinnya itu lumayan susah. Lumayan, berarti lumayan ya? Lumayan susah, karena memang kan untuk mengumpulkannya itu kan butuh waktu juga. Iya. Skala kumpul jam sekian, itu pasti banyak yang agak molor ya, molor waktunya. Cuman itu proses. Ya. Cuman untuk ke belakang sudah mulai mendekati kita latihan full itu Bu. Disiplinnya sudah mulai terbangun. Mulai tercipta ya. Ya. Kekompakan juga tercipta. Iya, itu kira-kira berapa lama latihan, misalnya apa, seminggu atau 2 minggu baru mereka disiplinnya bagus? Untuk 2 minggu pertama itu sudah mulai ya? nampak prosesnya, sudah mulai nampak kekompakan. Ya, semuanya by proses ya, Ustaz. Semuanya pasti by proses. Iya. Baik, kita sudah mendengar cerita dari para pelatih anggota Paskibra, dan pasti semuanya ada suka dan duka, pasti semuanya ada proses, semuanya by proses, sehingga mereka sukses untuk menjalankan tugas mereka sebagai pengibar bendera di hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78. Terima kasih kakak pelatih kita, Sama-sama, Ustazah Dani dan Ustadz Bima. Nah, Sobat Mutmainah, selanjutnya kita akan mendengarkan apa sih motivasinya menjadi anggota Paskibra dan apa harapan kedepannya terhadap Paskibra Sekolah Islam Terpadu Al-Mutmainah. Sekarang kita akan bertanya kepada Oji ya namanya. Ya. Apa sih motivasi Oji untuk menjadi anggota Paskibra ini? Menambah pengalaman. Menambah pengalaman. Sebagai anggota Paskibra di Yayasan Makmur Mutmainah, supaya nantinya di SMA kita bisa mengikuti kegiatan Paskibra lagi. Amin, semoga ya terpilih lagi. Selanjutnya, apalagi harapannya? Harapannya semoga nanti bisa mengikuti Paskibra tingkat kota. Tingkat kota. Itu saja. Nasional tidak ada harapannya? Nasional ada. Semoga tercapai ya apa yang diharapkan, dan motivasinya untuk mengikuti anggota Paskibra agar mendapatkan pengalaman sehingga apa yang diharapkan juga tercapai ya. Nah, selanjutnya Sobat Mutmainah, kita akan bertanya kepada salah satu anggota Paskibra, apa sih motivasinya, apa sih harapannya ya, harapannya menjadi anggota Paskibra, dan untuk kedepannya harapannya apa? Untuk Paskibra Yayasan Makmur Al-Mutmainah Sekolah Islam Terpadu Al-Mutmainah. Wawah, iya, sekarang Ustazah mau bertanya kepada Wawah. Harapannya ialah untuk terus maju dengan bekerja sama dan selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Semuanya kalau kita lakukan dengan bersungguh-sungguh, insya Allah akan sukses ke depannya. Amin ya. Demikianlah kepada Ananda berdua, Oji dan Wawa. Semoga apa yang diharapkan, motivasi yang timbul dari diri menjadi suatu pemicu kita untuk sukses ke depannya. Nah, sebelum kita menutup acara Story of Mutmainah, silakan kepada Ananda semua untuk mengucapkan 1 atau 2 kata untuk Paskibra Yayasan Makmur Al-Mutmainah masa bakti 2023-2024. Silakan dimulai dari sebelah paling kiri. Jangan takut. Pantang menyerah. Tetap semangat. Tetap fokus. Jangan bertele-tele. Tetap semangat. Pantang menyerah. Tetap semangat. Kuat mental. Sukses selalu. Jangan putus asa. Terus berkreasi.
Pantang menyerah. Nikmati prosesnya. Sebuah perjalanan. 1000 tantangan. Satukan tekad. Tetap semangat. Jangan mudah menyerah. Tetap semangat. Tetap bersama. Tetap fokus. Pantang menyerah. Keep strong. Semangat selalu. Jangan mudah menyerah. Pantang menyerah. Hebat. Selalu gembira. Tetap semangat. Pantang menyerah. Kejarlah mimpimu setinggi mungkin. Tetap berlatih. Berani ambil resiko. Terus berusaha. Jangan takut. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah mengucapkan 1-2 kata untuk Paskibra Yayasan Makmur Al-Mutmainah. Dan terima kasih kepada Anda semua yang sudah bersedia hadir di Story of Mutmainah. Semoga pengalaman Anda semua bisa menginspirasi bagi teman-teman semua. Oke Sobat Mutmainah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Sobat Mutmainah yang telah menonton Story of Mutmainah dari awal hingga akhir ini. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menyaksikan yel-yel dari anggota Paskibra Yayasan Makmur Al-Mutmainah masa bakti 2023-2024. Paskib! Siap! Paskib! Siap! Kamilah Paskibra Mutmainah. Kami Paskibra Mutmainah. Burung Garuda di kepala. Burung Garuda di kepala. Kamilah Paskibra. Kamilah Paskibra. Maju, jalan. Gale gale gale, gale gale, gale gale gale. Sampai berjumpa kembali di Story of Mutmainah. Salam Mutmainah.